Yo, welcome to Social Fellas Hangout edisi di rumah aja. Barengan sama gue, Randy Martin, and as usual nggak mungkin gue sendirian, karena nama acaranya aja udah Social Fellas Hangout, jadi gue pasti sama fellas yang lain juga. Yang pastinya ada Maxim Butie, ada Giorgino Abraham, ada Reval Hadi, dan juga Billy Davidson. Guys, hi. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini pada semangat banget nih. Wah, semangat banget. Nih matanya pada seger-seger banget temen-temen gue, luar biasa banget nih. Oke, guys, ini kita bakal ngapain aja sih hari ini? So, di Social Fellas Hangout kali ini kita itu akan ngobrol-ngobrol tentang making beautiful choices. Okay. Karena kita tahu hidup itu emang pilihan ya dong. Tapi nggak cuma itu, kita akan seru-seruan juga. Kita bakal main games nih. Gamesnya ada local, global, dan juga mid or fact. Jadi banyak banget kita bakal seru-seruan. Gue tahu. Apaan? Enggak. Belum, bro. Belum. Tahu banget gue. Oke lah, langsung kita Soalnya hangout. Gimana Oke. kabar kalian semua? Sehat, Baik dong. alhamdulillah. Sehat. Baik, bro. Sehat sekali. Semua baik. Oke, guys, ngomongin topik kita nih kali ini. Topiknya itu making beautiful choices. Gua mau ngajak kalian flashback nih. Coba kita tarik mundur ke beberapa waktu sebelumnya. Coba kalian ingat-ingat lagi apa keputusan penting yang paling berkesan yang pernah lo ambil dalam hidup. Dan ternyata itu membantu shape your life. With you, Randy. Ya, gua dulu ya. Ya. Oke. Apa ya? Keputusan yang paling berkesan buat gue itu adalah di saat gue masih sekolah dan gue memutuskan untuk punya side job sebagai entertainer. Kenapa paling berkesan? Karena tanggung jawabnya berat buat gue gitu. Gue harus bisa jadi murid yang baik di sekolah. Gue juga harus profesional sebagai entertainer dan memang nggak mudah sih gitu kan. Pagi gue sekolah, pulangnya gue syuting. Sabtu Minggu juga gue keluar kota. Tapi kenapa gue buat pilihan itu ya karena gue happy, gue cinta sama apa yang gue lakuin. Dan pastinya gak pernah lepas dari support orang tua, keluarga, fans gitu loh. Dan yang pastinya campur tangan Tuhan juga gitu loh. Gak mungkin gue ada di sini tanpa dukungan mereka semua gitu. Dan yang paling penting, mereka juga selalu ngingetin buat gue untuk jaga kesehatan. Jadi makanya that's why dari dulu sampai sekarang gue masih around, masih di sini aja karena ya itu gue cinta sama apa yang gue lakuin. Amazing kakak satu ini. Tepuk tangan. Dari sekolah loh dia sudah menentukan pilihan yang sangat luar biasa. Siapa lagi guys? Coba Max deh, Max. Well, dibanding lu, gue pas sekolah pilihan gue tuh there are no good choices. But I think choice yang paling baik sih yang pas setelah lulus sih. Jadi gue diajak sama manajer gue untuk datang casting di Jakarta and I said yes, tapi gue masih kayak skeptical gitu. Pas setelah gue casting selama 2 minggu non-stop casting and pakai taksi, pakai angkot ke produksi house ini sana sini sana. I was like, aku nggak mau ngelakuin ini. I don't want to do this. Terus gue sempet syuting selama 2 hari, and then syutingnya kayak pagi ketemu pagi, you know, cuma untuk 2 scene, 3 scene, like scene syuting pertama. And I was like, no, I don't want to do this. Gue nggak mau lakuin ini. And then pas di Bali, gue inget balik lagi ke Bali sama teman gue. Gue bilang gue nggak mau datang ke Jakarta. Pas ditelepon sama manajer, gue nggak mau lagi datang ke Jakarta. My friend took my phone. He's like, no, he's going. No, I don't want to go. No, he's going. He's getting the ticket. Udah. And I was like, since then, gue kayak berterima kasih banget sama teman gue yang kayak, dude, yeah, you made my choice for me. So, exactly as I was saying, Pilihan I never teman made lo the right choices. Menarik. Gimana ada bantuan temannya ya? Yeah. Untung juga tuh, kalau kita ketemu loh sampai sekarang. Yeah, exactly, yeah. Iya Gue kan? bener-bener gak mau tuh, but ya. Coba siapa Emang lagi tapi guys? emang, mau gue deh. Oke. Saya pak. Sikat, Kalau bro. gue mungkin hampir mirip kali sama kalian ya. Cuman bedanya di gue adalah gue kan emang ini keputusan pas gue lagi kuliah sebenarnya. Jadi di saat gue kuliah itu gue ambil jurusan broadcasting.
gue sempat magang di TV and lain-lain, TV swasta dan TV biasa. Terus akhirnya keputusan itu baru datang ketika dihadapkan oleh gue ditawarin untuk main film lah sama kayak kalian gitu kan, mulai dari casting dan lain-lain. Cuman emang beratnya adalah gue memiliki keluarga yang sangat menganggap pekerjaan kita yang sekarang ini adalah suatu hal yang bisa dibilang bukan pekerjaan utama, tapi sampingan. Oke, setelah itu karena di keluarga gue bener-bener nggak ada sama sekali yang punya pekerjaan sama kayak gue. Jadi gue cuma orang satu-satunya. Bener-bener dari turunan semua keluarga cuma gue doang. Akhirnya gue mencoba untuk main film meskipun banyak hal yang nggak semudah orang lain lakukan gitu. Gue harus ngomong sama keluarga gue, harus berkali-kali ngasih tahu, harus berkali-kali ngasih penjelasan, apapun itu. Jadi pertama kali gue memutuskan untuk terjun ke dunia entertain, khususnya awal banget ke film. Itu adalah keputusan yang menurut gue luar biasa berat, tapi untungnya sampai sekarang gue belajar banyak hal dan membuka pemikiran gue banget sih untuk sekarang. Jadi gue happy. Yang penting membuahkan hasil kan, Val. Reval Hadi, bro. Sekarang udah jadi Siapa Reval yang Hadi, nggak bro. tahu Reval Hadi? Nah, ya? itu. Enggak sih, lebih ke untungnya ketika lo bisa tanggung jawab dengan apa yang lo pilih, semuanya akan lebih oke jalannya gitu. Agree. Who's next? Gino. Gino. deh. Kalau dari gue mungkin sama ya, maksudnya kita semua tuh pasti karena kita rata-rata kita umurnya kan juga, memang semuanya di bawah umur 30 kan. Jadi menurut gue kayak semuanya ini lagi Gua di fase 18. dimana. Berapa? Gue 18. Iya. Jadi kita tuh kayak menurut gue kayak kita salah satu keputusan terbesar adalah ketika kita lagi proses sekolah dan kita harus memilih antara kita mau kerja kantoran biasa atau kita masuk di dunia entertainment. Jadi menurut gue sama sih, nggak jauh dari kalian semua juga gitu. Tapi mungkin gue bisa tambahin kayak mungkin salah satu keputusan terbesar gue di saat gue harus pindah sama keluarga gue dari Australia. Waktu itu gue karena gue sempat tinggal di Australia selama 4 tahun di sana. Gue udah sempat punya permanent residence, gue udah sempat ada green card di sana. Dan waktu itu gue lagi liburan di Jakarta. Terus setelah gue liburan, gue ikut casting. Gue pas balik ke Australia, gue bilang kayak, gue pengen banget pindah ke Jakarta gitu. Dan itu menjadi keputusan yang berat gitu, karena the green card is on the line gitu. Dimana kayak kalau gue pindah ke sini, gue akan harus memilih antara meng-sacrifice my permanent resident di Australia atau gue sacrifice opportunity gue sebagai seorang entertainer di Indonesia. Dan menurut gue di umur gue yang masih 15 atau 16 itu menjadi keputusan yang berat banget yang harus gue ambil. Tapi akhirnya ya mungkin aku melihat ini sebuah kesempatan dan aku manfaatkan dengan baik. Akhirnya aku pindah ke sini dan orang tua sih nggak ngizinin aku ya untuk pindah sendiri ke Jakarta gitu. Mereka takut gitu kayak Jakarta nanti gimana kamu, mereka jadi khawatir. Jadi akhirnya mereka semua ikut pindah dan ya akhirnya ya udah kita ninggalin Australia for good gitu. Oh, Cool man. amazing ya. Gue kalau di posisi lu juga bingung sih. Ya gimana? Iya. Iya sih. Iya, Jadi maksudnya awalnya ini berat. pilihan lo, tapi keluarga lo akhirnya semua ikut ke sini jadinya. Iya. Pilihan yang sulit di waktu itu, cuman ternyata end up-nya kamu luar biasa, Jonino Abraham. Amin. Siapa yang nggak tahu luar kamu? biasa lu. Yo, Billy terakhir Billy. Sekarang Koko Bill. Kalau gue sih juga kurang lebih sama ya, kayak si Randy juga. Kayak ya semuanya sih. Cuman kalau gue itu dulu, gue tuh sebenarnya lebih ke anak rumahan gitu loh. Jadi pas gue masih kecil, gue juga startnya early juga di SMP kelas 1, SD kelas 6 mau naik ke SMP kelas 1. Terus gue kayak, menurut gue sacrifice gue tuh ada 2 yang menurut gue kayak itu bener-bener pilihan gila banget yang udah pernah gue ambil di early teenager life gue. Jadi gue pas lagi awal-awal syuting ya gue ngerasa kayak gila ini waktu gue sama teman-teman gue kayak yang rutinitas yang biasanya dilakuin pada anak-anak seumuran kayak gitu 15-14 gitu, kayak menurut gue kayak keambil semua gitu loh.
syuting dari jam 9 pagi sampai jam kadang-kadang jam 6 pagi lagi gitu-gitu. Jadi menurut gue kayak awal-awal gue ngerasa kayak wah ini gila banget waktu masa-masa gue yang semestinya gue main segala macam, kayak gue harus ngorbanin itu semua dan gue harus syuting gitu loh. Terus tapi sembari berjalannya waktu ya gue menemukan kalau apa yang gue jalanin ini tuh worth it banget dan gue lumayan enjoy awal-awal. Dan sacrifice kedua gue itu yang menurut gue paling sampai sekarang gue nggak nyesel itu pas gue itu dulu masuk early 20, gue ngerasa kayak gue pengen banget nih kayak dengan hasil gue pengen beli mobil. Gue tuh suka fancy cars gitu loh, jadi kayak gue suka banget mobil-mobil sport gitu-gitu. Jadi kayak dulu tuh bokap gue sering banget bilangin ke gue jangan beli yang gitu-gitu dulu, kayak setiap kali income gue tuh gue selalu invest gitu. Jadi menurut gue untuk sekarang ini tuh yang paling gue grateful ya itu sih. Jadi kayak semua penghasilan gue nggak kemana-mana gitu loh. Jadi nggak yang ke mobil yang menurut gue mungkin itu harganya bisa turun dan lain-lain gitu. Iya. Jadi kayak menurut gue kalau sekarang bisa dilihat ya dua hal itu sih yang menurut gue kayak ngebentuk siapa gue sekarang gitu sih. Iya. Mantap. Bijak sekali. Tapi I feel you bro, I feel you karena kan sekolah formal dulu kan, jadi nggak mudah juga kan, gitu loh. Yeah. Banyak yang kita korbankan waktu, tenaga, gitu. Tapi ya thank God gitu kita ada di sini gitu, it's paid off gitu. Oke, it's games time. Kita sekarang mau main games tebak lokal atau global. Nah, kenapa kita main game ini? Belum. Maafkan. Iya. Ini kenapa kita main games ini? Karena as we know sekarang tuh udah banyak banget beauty brands lokal yang bagus-bagus. Dan buat cowok-cowok tuh masih banyak yang awam ya nggak sih bro? Oh iya. Ya, aku suka lokal. Loh. Yoi. Nah ini kita akan sekali belajar ya kayak mana brand yang lokal, mana brand yang global. Oke. So gimana cara mainnya? Jadi gue akan present gambar, akan ada di screen nanti. Terus kalian lihat baik-baik dan kalian harus tebak itu brand lokal atau global. Oke. Dan karena jawabannya hanya 2, lokal atau global, jadi setiap statement dari kalian itu cuma boleh punya kesempatan 1 kali buat ngejawab. Jadi kalau salah, kita akan moving on ke velas yang lain. Oke. Sebut nama dulu guys sebagai Bel. Coba Billy. Max Wax. Wow. Val. Valhalla. Gino mana Gino? Gino. Oke, semua udah siap ya? Jangan marah dong, biasa aja Gino. Kok marah sih? Oke, udah pada siap belum nih? Bukan marah, gue cuman nggak mau nanti seperti yang dulu lagi gue menang lagi tuh loh. Iya, lo menang lagi kan. Lihat saja nanti. Out. Ayo guys, jangan mau guys. Ayo. Oke. I took Udah that as pada a siap ya? challenge. Oke. Tebak lokal global pertama. Billy. Val. Tahan, Billy, Bapak Billy. Coba dilihat dulu di screen. Apa? Lokal. Ih, betul loh. Wah, serangan fajar. Biar cepat menang ya, guys. Serangan fajar. Oke. Silakan. Oke, 1 poinnya buat Billy ya. Oke, kita moving on ke tebak lokal global yang kedua. Oke. Tebak lokal global kedua. Dear Me Beauty Perfect Matte Lip Coat. Reval. What? Global. Coba kita cek. Salah. Yes, Max Wax. Yeah. Gue hitung ya. 3, 2, 1. Billy. Gino. Udah ketahuan pasti lokal lah. Nah, I wanted to say mix. Emang bisa? Berarti nggak bisa dong? Nggak bisa kita jawab yang itu dong? Billy. lokal. Yoi, lokal guys. Tambah lagi.
Billy nambah lagi poinnya jadi 2, guys. Lanjut. Oke. Ayo dong, yang lain dong, mana nih? Aduh. Oke. Tebak lokal global ketiga. Roll over reaction halo light set. What? Coba dilihat dulu gambarnya. Max Wax. Go. Belum. Ya, Maxim. Belum. Global. Salah. No. Gino. Gino. Reval. Oh, Gino. Lokal. Yoi, lokal. That was cheating. Kali ini nggak manggil loh. Gue tuh kayak ngefur gitu loh buat kalian. Iya, cakep. Oh. Biar kompetisinya agak sengit. Iya Jadi dong. Gino nambah 1 poin ya, guys. Oke. Iya, Next. Billy. Tebak lokal belum, Belum. bro. Sikat juga deh. Udah ya, siap-siap ya. Oke. Tebak lokal global yang keempat. Makeover ultra cover. Billy. Reval. What? Oh, yeah, I know this. Reval. Global dong. Salah. Emang lokal? Bohong. Bagaimana Bapak Reval? Cover. Itu Yo, lokal. siapa yang mau jawab? Terus lo. Billy. Sumpah Kobil, kasih tahu Kobil. Makeover itu lokal, bro. Gue juga. Oh. Tapi hebat kan? Brand lokal bisa dikirain jadi kayak brand global itu tuh Iya. apresiasi loh kita loh. Packaging dan brandingnya keren banget. Yo, Oke, Billy nambah lagi poinnya jadi 3. Weh, ayo nih, mana nih yang lain nih? Oke, next. Tebak lokal global yang kelima. Deja vu, keep style mascara a jet black. Max Wax. Apa Max? Global. Betul. Yeay, congratulations Max. Congratulations. Gue dari tadi udah tahu, but I feel bad to win. Oh, bisa aja Oh. deh alasannya. Berarti tinggal Reval nih. Reval big zero. Yang lain udah skor. Aku sih biasa seperti itu. Ayo dong. Yo. Oke. Next ya. Mhm. Oke. Tebak lokal global yang keenam. DHC. Reval. Billy. Yo. Reval. Bapak Reval gimana Bapak Reval? Reval. Ini pasti lokal. Max Wax. Salah ya? Apa Maxim? Billy. No! Maxim dapat poin lagi 1. Yeay. Tapi Bapak Reval tapi gue bagaimana suka Bapak? tapi gue suka semangatnya Reval kok. Cepetnya dulu Itu emang gue tuh sengaja salah biar kalian terhibur karena kan kalian tahu lah, gue pasti tahu itu semua. Baik. Iya kan? Betul. Ya. Mau kasih kesempatan buat Reval nggak nih jawab nih? Kesian loh, sedih saya ngeliatnya. Boleh. Yo, next ya. Oke, tebak lokal global yang ketujuh. AHC. The Real Max Wax. Eye Cream. Reval. Face. Ya, Reval. Yo, Reval. Lokal. Salah. Gino. Gino. I'm out, Lokal. guys. Salah juga Gino. Nah, kan tadi gue udah ngomong lokal. Jangan lo. Max. Maxim. Billy. Maxim. Global. Yoi, global. Global. Oh no, Gino. Lebih parah dari gue dia. Bapak Reval Nggak, bagaimana ini? Iya nggak apa-apa, saya orangnya soalnya lokal banget. Reval gue. Jadi saya nggak bisa Iya, pilih iya. produk luar. Saya nggak bisa pilih produk luar. Oke. Oh, ya udah, berarti sekarang kedudukan sama nih Billy sama Maxim nih. 3 ya? Yoi, 3. Oke, next ya. Oke. Tebak lokal global yang ke-8. Masih ada. Matte for makeup Billy. lip Max gloss. Wax. Billy. Lokal. Betul, lokal. I thought it was global. Curang lu, Billy. Billy mendominasi guys. Lo nge-google ya? Curang kau. Bisa jadi makeup Yo, artist Google gue lu. di sini.
Gue udah Google, gue salah. Bingung gue. Ayo, bisa ya. Oke, lanjut. Tebak lokal global yang ke-9. SK. Goddess Aisha. Reval. Kalau ini SK bukan SQ. SK. Bismillah. Ini pasti global. Salah. Jino. Gino. Lokal. Siapa nih Yoi, jadinya? lokal. Oh, Gino ya? Yoi. Gino dapat skor. Jadi 3, 2, Reval 0. Ayo. Gua 4 kan tadi kan? Sorry ya, 4. Sorry, lu 4. 4, 3. Oh, bukan lu kasih gue 1. Mau ngasih nggak diskon? Kesian tuh temen lu. Nanti deh kalau abis ini gue menang, gue kasih lu 1 deh. Oke. Ya. Siap. Oke, next ya. Ini pertanyaan terakhir. Tebak lokal global yang ke-10. Harlet Oat Milk Max. Billy. Maxim. Oke. Oh, but it's in English. What? Harlet. Global? Udah yakin? Kalau Max nggak bisa Billy ya? Udah bisa itu global dulu ya. dong. Yakin? Salah. Global. Salah. No. Reval. Reval. Ya pasti lokal dong. Akhirnya Ya Tuhan. Gue Google lagi ini. But then I saw the thing. Kok bahasa Inggris? I was like, wait. Emang harus bahasa Indonesia? Yeah, maybe lokal. not. You're right. Oke, tepuk tangan lu dong buat kalian semua dulu dong. Tepuk tangan lu dong. Poinnya gimana ini? Oke, jadi kita rekap dulu skornya ya. Jadi hasil sementara Maxim 2, Bukan 3. Maxim 3, Billy 4, Gino 2, Reval 1. Makasih. Oke, moving on. Kita main games tebak myth or fact atau mitos atau fakta. Jadi guys, gua udah nyiapin 5 pernyataan seputar beauty. Jadi ini tuh biar pengetahuan kita tentang beauty makin bertambah guys. Oke? Nah, jadi tugasnya kalian harus nebak pernyataan yang gue sampein. Apakah itu mitos atau itu fakta? Dan sama nih, karena jawabannya kan cuma 2, kayak games tadi tuh mitos atau fakta. Jadi kesempatannya cuma 1 kali. Oke ya? Kita cuma jawab mitos atau fakta tanpa harus ngejelasin Yes. deskripsinya apapun. Yoi, kalian cuma perlu jawab mitos atau fakta. Oke. Ox? Oke, tes bell dulu boleh nih guys? Billy. Maximus Gladius Clastistus Prusturus. Oke, Bapak Rasul Kerul, udah siap ya? Oke, siap ya? Tebak mitos atau fakta yang pertama. Rambut cepat panjang kalau rajin trim rambut. Reval. Mitos dong. Ih, betul, jawabannya mitos. Kalau urusan rambut saya pokoknya menang aja. Bener banget. Jadi jawabannya itu mitos. Kenapa? Karena penjelasannya pertumbuhan rambut itu dimulai dari folikel yang terletak di kulit kepala. Jadi artinya kalau kita rutin ngelakuin hair trimming itu nggak akan bikin rambut kita jadi lebih panjang. Tapi si rambut kelihatan lebih sehat, lebih tebal karena si ujung bercabangnya terbuang. Betul sekali Bapak Randy. Oke, Emang baik. saya tuh keren, saya tahu. Iya. Oke deh, 1 poin buat Reval. Iya, lumayan ya. Oke. Oke, next. Tebak mitos atau fakta yang kedua. Face oil nggak cocok untuk kulit berminyak. Billy. Billy. Mitos. Betul. Ih, pada pinter-pinter ya. Pinter. I said it first, man. I said Kok nggak Maxim. tahu sih? Iya, keren ya. Kenapa mitos dia? Nah, jadi gini, kenapa jawabannya mitos? Betul, karena face oil itu sebenarnya bisa maksimalin manfaat dari krim pelembab. Dan dia tuh juga bisa buat ngejaga kulit supaya tetap terhidrasi dan lembab, guys.
Jadi Betul, memang betul, betul. ada beberapa jenis face oil yang bisa dipakai buat kulit berminyak, kombinasi. Kayak ini jojoba oil kalau nggak salah dia bisa deh buat kulit berminyak. Gue tahu temen gue pakai. Yes, ini juga bisa. Contoh nih ya, ada contoh lain juga, grapeseed oil. Nah, ini pokoknya selama kita pakai face oil yang teksturnya light, ringan, dan takarannya nggak over, itu aman bro buat kulit berminyak. Oke. Jadi mitos lah tuh ya. Mitos Jadi tuh. ingat ya, jangan pakai minyak goreng ditaruh muka itu. Wah, minyak kulit apa lagi? itu bisa jadi over glowing guys. Bener, itu terlalu berminyak jatuhnya nanti. Bener. Oke, next. Tebak mitos atau fakta yang ketiga. Pakai sunscreen hanya saat beraktivitas di bawah. Gino. Parah. Question isn't even ending yet. Tuh, Tahu nih. Oke, Iya. Gino. kok sudah belum kelar dia ada Gino. Iya, belum kelar itu. Coba, Gini Gino. aja, gua ada ide. Gimana kalau misalnya kita jawab tapi kita harus pakai alasan yang make sense. Boleh. Tantang Ayo. untuk kalian semua. Ayo. Ayo. Oke. Boleh. Jadi gimana? Yo, Gino ya. Harus ada jawabannya pakai- ya. Jadi Maksudnya lu- gimana? Jadi lu Ya, kalau lu jawab. masih belum sekarang mulai dari abis ini, abis ini baru kita pakai jawaban yang gue tantang lu semua. Oke. Oh Nggak, iya. harus kita dari sekarang aja biar seru. Oh Sekarang iya. aja, bro. Oh boleh, Ayo. mantap. Apa Gino? Jawaban gua adalah mitos. Yoi, betul. Alasannya? Alasannya. Alasannya karena sunscreen itu harus tetap dipakai karena tidak berpengaruh apa ya? Rafa. Give up. Reval. Yo, coba Babang, Taruh, Babang taruh. Reval. Ayo, kalau saya excuse-nya lebih make sense apa enggak ya? Oke. Kenapa kita harus pakai sunscreen tapi nggak cuma di luar tapi di dalam? Karena menurut gua di mobil aja, lu tahu nggak kaca depan kita itu terpapar matahari kita aman 92%. Tapi kalau kaca kanan depan, kaca samping kanan itu hanya 72%. Jadi kenapa kita harus pakai sunscreen? Karena nembus coy. Ya, Ya, jadi Reval dapat menang poin jawaban ya. Reval make sense sih. Ya, bener dong. Jadi aku menang dong, please. Yoi, dapat 1 poin buat Reval. Nih, gue tambahin dikit ya. Jadi betul kata si Reval, mau di dalam ruangan, mau di luar. Jadi si sinar UVA itu dapat menembus kaca. Dan dia itu bisa nyebabin penuaan dini. Jadi makanya sunscreen is a must. Dipakai tiap hari, mau aktivitas di luar maupun dalam ruangan. Gitu. Betul. Oke, siap ya? Next ya. Oke. Siap. Tebak mitos atau fakta yang keempat. Kulit akan jadi lebih halus dan putih bercahaya kalau kita exfoliating setiap hari. Mitos. Reval. Salah gue. Billy. Reval. Billy. Oke, Billy. Ayo, Jawabannya mitos. Betul. Ya, Karena betul. kalau kita exploit gimana ngomongnya Exfoliating. Exfoliate. setiap hari itu tuh menurut gue ya, ini jawaban gue aja nih ya alasannya. Karena kulit kita tuh bisa jadi tipis malah. Soalnya itu kan Betul. kayak di sel kulit matinya diangkat terus kan. Tapi kalau seandainya terlalu sering itu jadinya bisa iritasi juga. Iya. Ih, betul. cakep. Bener lo Billy Davidson lo. Tepuk tangan dulu dong. Wih. 1 poin Tapi, buat Billy. Satu lagi. Apa tuh? Ada satu lagi. Ketika kita iritasi, kan gue selalu siap ini. Wih. Jadi guys, ini gue serius karena gue jujur, gue kalau cuci muka gue suka banget pakai scrub, jadi harus gue scrub terus. Tapi karena gue pakai ini, jadi aman gue. Apa itu? Sebutkan lagi dong. Apa itu namanya? Royal Yang mana tuh Vita tadi? Propolis 33 Ampule dari Control, Dr. eh? Shuriken. Mantap. Endingnya itu nyebelin banget. Mantap, Oke, next. Yang terakhir. Tebak mitos atau fakta yang kelima. Kompres mata dengan kantong teh bekas bisa mengatasi mata lelah dan lingkar jauh. Reval. Ya, Boleh, Reval. santai bang, santai. Reval. Kasih guys. Kalau menurut gua adalah fakta. Kan saya Pak yang jawab, Pak. Pak saya dulu yang jawab, Pak. Bener. Saya Pak yang jawab, Pak.
Fakta. Karena Tapi gue nggak tahu kenapa? alasannya. Jadi gini, kenapa kita nih ada dark cycle di sini? Karena itu pembuluh darah kita, darahnya tuh gak lancar. Jadi dia kesannya tuh ada ungu, ada biru. Karena emang dia nggak lancar pembuluh darah di bawah sini. Jadi tipis dan kelihatan. Kalau kalian kompres mata kalian dengan kantung bekas teh yang kalian bisa seduh, oke. Ya. Itu kandungan di teh itu mengandung ada satu namanya kafein. Nah, kafein itu yang membuat peredaran darah di mata kalian lancar, tapi harus rutin. Ini 100 buat Yoi, Revel. bro. Emang nggak salah jadi sosmed kelas. Iya, nggak salah lu. Iya. Bener. Untuk Tapi game kali ini poinnya oke kemana lah. nih? Soalnya kan gue yang bilang duluan sebelum Reval. Berarti Enggak, lo Nggak nggak boleh. dua, lo curang, lo udah Lu pengkhianat curang. sekarang. Kita kemarin berdua bersahabat. Yoi. Sekarang Tapi lo, tadi kan- wah, Alasannya benar. Tapi Iya. jawabannya mitos kan? apa? Apa? Jawabannya apa? Alasannya benar, tapi jawabannya mitos kan? Fakta. Ini Fakta, juga fakta. fakta dong. Bener gak sih? Fakta kan? Fakta, betul fakta. Wah, kurang ajar lo. Dia aja nggak yakin bro. Gue yakin Nggak. fakta kok. Gua dengar fakta tadi ya. Iya, fakta. Fakta. Benar, jadi Wah, ada si parah kafein. nih. Terus gue tambahin dikit ya. Jadi ada kandungan flavonoid dan tanin. Itu dia bersifat antiinflamasi. Jadi dapat mengurangi kantong mata. Gitu. Wih di. Tepuk tangan lu buat Gua baru tahu semuanya. Wow. Bener, itu bener banget. Berapa poin gua? Sebutkan dong poin gua. Oke, jadi totalnya Billy 6, Max 3, Reval 4, Gino 2. Berarti pemenangnya adalah Billy. Gino pulang. Ya, Asal Billy bukan ntar Randy, jadi asal sokok bukan ya. Gino yang menang, gua gak masalah. Kayaknya soalnya ini bukan tipe permainan gua kalau masalah. Oh kayak- wow. Gua tuh lebih jago kalau masalah yang kalau ini kan cuma 2 pilihan ya, mitos, fakta, benar, salah. Gua tuh suka yang lebih susah. Esai gitu ya, esai ya. Bukan Kita pilihan lihat ya, ganda. kita lihat ya. Karena dia bisa ngarang soalnya kalau berarti Iya, nanti bisa next ngarang. episode-nya kita bikin Sorry, question Gil. based on Wow. essay. Iya, Essay ya. Essay. Bener-bener kayak 500 kata pokoknya. Gue nggak mau tahu ya. Lagi bikin tesis, Tapi- Bro. Tapi pas banget ya kita Iya, tesis. gamenya juga tentang sebuah pilihan ya, 2 pilihan gitu. Kita harus pilih salah satu sesuai sama pembukaan kita, opening kita tentang membuat pilihan yang paling terbaik. Iya, Dari all Dan choices. gue ya kalau boleh tambahin ya, gue tuh bangga loh sama kita ini. Kayak dulu tuh sebelum kita jadi sociophilus, kita tuh kan nggak sadar akan kepentingan skincare kan. Kalau cowok itu Betul. juga butuh hal-hal seperti ini gitu loh. Betul. Yoi, bener banget. Sekarang tuh Jadi, kita ada edukasi kan. seru banget Iya. kan kita main-main games, tapi dari games-games itu malah jadi tambah tahu lagi nggak sih? Yang nonton juga Betul. tambah tahu gitu loh. Yang mana edukasinya mitos, yang bermanfaat mana- bener-bener yang kita rasain buat diri kita juga gitu. Kayak gue Bener. bener-bener Bisa- apa yang gue tahu jadi gue pakai sekarang. Yoi. Kita bisa menjadi impactful untuk banyak orang. Yoi. Asik. Tepuk tangan lu buat Bener nih. Sociophilus Hangout. Woi. Luar biasa. Seru sekali. Gimana, seru ya guys? Yang kali ini ya guys? Seru banget. Seru. ya. Karena gue lumayan oke di sini. Gak big zero ya? Iya, emang awalnya saya emang plot twist aja. Awalnya saya kasih Zero to hero ya. biar kalian zero to hero benar. Di momen Apa? terakhir Reval nyelip gitu loh. Dari belakang. Iya. Gila. Yoi. Iya. Diam-diam dia naik terus ya kan, saat menang juga gitu. Ini Randy kalah ya, dia nggak ada apa-apa soalnya. Oh kan saya host hari ini, sorry ya. Oh, Nanti ya next hangout gantian siapa yang akan jadi hostnya. Nah kita tonton di Oke. hangout berikutnya. Kita bakal next hangout bahasa Perancis di host oleh sama Maxim. Ampul. Jadi kita semua bakal berbicara bahasa Perancis. Bener ya? Yoi. Setuju? Un petit peu. Berarti kalian semua harus Setuju. siapin Google Translate. Wow. wow. Si, Terima kasih lo Si. Reval idenya ya. si. Oui. Wih. Merci ya, merci ya. Merci. 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 Oke, Apa oke kabar guys, nih, by the kita way? mau belajar bahasa Prancis dulu ya. Jadi thank you so much for watching. Oh iya. Jadi gua Randy sama teman-teman Sociophilus lain, ada Maxim, Gino, Reval, Billy. Kita mau say thank you buat udah ikutan nih hangout sama kita di sini. Semoga terhibur, semoga nyampe nih energinya ke kalian. Pokoknya tetap sehat, stay safe,
semangat, dan juga care on forward. Sampai ketemu lagi di Social Velas Hangout berikutnya. Dadah semua. Owen. Bye. Sayonara. 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 Itterashai. Sayonara.